Yang pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Pukul 13 waktu Indonesia, para pendengar, selanjutnya kami sampaikan Warta Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Selamat siang dan sanak pendanga, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Sari Berita. Ramadan 1447 Hijriah menjadi sebuah ujian kesabaran bagi puluhan penyintas bencana hidrometeorologi dan kiniko berada di hunian sementara. Musajid ramah pemudik berada di Kabupaten 50 Kota siap layani perantau pulang bersama Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Berita daerah dalam Bahasa Minang selengkapnya dibacakan Henry. Ramadan 1447 Hijriah menjadi sebuah ujian kesabaran bagi puluhan penyintas bencana hidrometeorologi dan kiniko berada di hunian sementara. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan. Ramadan 1447 Hijriah menjadi ujian kesabaran bagi puluhan penyintas bencana hidrometeorologi di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Kehilangan rumah akibat terjangan arus sungai Batang Anai pada November 2025 lalu membuat mereka terpaksa menjalani ibadah puasa di bilik sampi hunian sementara, bahkan jelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Inilah potret Ramadan Susi Suryanti, warga Batang Anai nan kini menetap di Huntara. Inyo merupakan satu dari 40 kapalo keluarga nan harus menjalani bulan suci dalam keterbatasan setelah rumah nan dibangunnya selama bertahun-tahun lenyap diterjang arus sungai pada dini hari sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu masih membekas dalam ingatannya. Bangunan rumahnya hanyut tanpa sisa saat sungai Batang Anai meluap. Meski kehilangan harta benda, Susi tetap bersyukur karena seluruh anggota keluarganya dinyatakan selamat. Susi pun mengakui kehidupan di Huntara tidak mudah. Sebagai istri seorang petani, Inyo harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah keterbatasan ekonomi. Salah satunya seperti jarak sekolah anak-anak nan semakin jauh, memaksanya mengeluarkan biaya setidaknya Rp50.000 per hari untuk menggunakan transportasi. Beban itu menjadi tantangan tambahan di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih. Ya, alhamdulillah, iya. Ada dapat bantuan kan di rumah lama. Ya memang ada bedanya. Rumah lama kan lain, yang di sini lain. Suasana hati gak sedih lah sedikit. Sekarang Huntara, tapi walaupun bagaimanapun kita masih bersyukur dibanding yang lain kan. Ada yang keluarganya meninggal, kita kan alhamdulillah masih ada tempat tinggal, dikasih tempat tinggal Huntara ini kan. Bahkan di dalam kamar sampi Huntara, Susi hanya bisa menundukkan kapalo jo melantunkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Ia berharap janji pembangunan hunian tetap oleh pemerintah segera direalisasikan agar keluarganya dapat kembali hidup lebih layak. Harapannya ke depan, insya Allah ya, ini kan Huntara namanya, hunian sementara. Kami harapan semua yang ada di sini minta supaya ada hunian tetapnya. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Di sana pendengar, kita ke informasi selanjutnya.
PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara Sumbagut menambah bahan bakar LPG sebanyak 9,5% atau setara 2.000 amperatus metrik ton guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Sumbagut Wilayah Sumatera Barat Fakri Rizal mengatakan, Pertamina Sumbagut telah menambah kebutuhan LPG dalam rentang 10-15% dari kebutuhan normal di ranah Minang. Jo adonyo tambahan pasokan LPG ko hingga 9,5% tersebut, Pertamina mengimbau masyarakat untuk indak melakukan pembalian balabihan, jo indak khawatir terhadap ketersediaan LPG 3 kg maupun break gas non-subsidi. Musaji ramah pemudik Barado di Kabupaten 50 Kota siap layani perantau pulang bersama Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Berikut laporan Joni Marbeta. Ikannya jenis ikannya jinak itu menjadi filosofi di luar 50. Saya Alberto Reza, Wakil Bupati 50 Kota, mengucapkan selamat Lebaran Idul Fitri kepada kita bersama. Ramadan yang kita lalui kemarin ini menjadi Ramadan yang berkah, memberikan dampak positif bagi hidup kita dan hidup di masyarakat. Kementerian Agama Republik Indonesia menyiapkan sebanyak 6.859 musaji ramah pemudik pada momentum Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Musaji itu tersebar di berbagai jalur mudik di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Programku disambut baik Dek Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Betrito Resha SHMM disampaikan kepada RRI dan pemerintah daerah setempat siap memberikan layanan bagi masyarakat termasuk para pemudik nan pulang bersama pada libur Lebaran Idul Fitri 2026. Menurutnya, kerama tamahan masyarakat 50 Kota sejalan jo filosofi daerahnya, ayahnya janiah ikannya jinak nan mencerminan suasana masyarakat nan ramah dan nyaman bagi para pendatang. Kita ingin menyebarluaskan salah satu filosofi kita, ayahnya jenis ikannya jinak, itu menjadi filosofi di luar 50. Alamnya bagus dan masyarakatnya ramah. Ikannya jinak ini adalah masyarakatnya yang ramah. Jadi kita juga minta kepada masjid yang dilalui oleh para pemudik ini untuk memberikan fasilitas terbaik kepada para pemudik ini, karena memang masjid adalah sebagai salah satu tempat yang paling aman dan paling nyaman untuk bisa menunaikan segala bentuk keletihan, baik keletihan fisik maupun keletihan jiwa mereka. Saya Alberto Reza, Wakil Bupati 50 Kota, mengucapkan selamat Lebaran Idul Fitri kepada kita bersama dan juga kepada masyarakat. Mari kita bersamai para pemudik ini dengan ramah dan juga para pemudik mendengarkan RRI Tinggi. Ini adalah sebuah radio yang menjadi milik pemerintah dan kita juga berkomitmen agar radio ini tetap bisa memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat. Untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran, pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota juga alah mengeluarkan surat edaran SE dan mengimbau masyarakatnya membatasi penggunaan petasan serta menjaga kebersihan dengan minimalkan saruk selama perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dari lokasi Sari Lama, Kantor Bupati 50 Kota, Joni Marbeta mengaban untuk Berita Minang pada siang hari ko. PT Angkasa Pura Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau BIM Sumatera Barat memaksimalkan layanan posko terpadu angkutan Lebaran 2026 selama 8 balai hari atau terhitung mulai 3 balai hingga 30 Maret 2026. General Manager Angkasa Pura II Kantor Cabang BIM Doni Subardono mengatakan posko terpadu angkutan Lebaran dan dipusatkan di area Selasar bandara itu akan menjadi pusat koordinasi lintas instansi dalam rangka memastikan aspek keamanan, keselamatan serta pelayanan bandara berjalan optimal selama periode arus mudik. Dalam rangka menyambut libur Lebaran, Angkasa Pura Setampe juga menyiapkan beberapa hal, di antaranya kemantapan dan kesiapan infrastruktur serta fasilitas bandara, baik di sisi udara maupun darat dipastikan dalam kondisi optimal. Sebanyak 268 jemaah dari berbagai daerah mengikuti program Itikaf dan digelar Badan Pengelola Islamic Center Padang Panjang. Berikut laporan Nofri. Badan Pengelola Islamic Center BPIC Kota Padang Panjang sukses mengadukan program Iktikaf menjelang Lebaran tahun ko. Ketua BPIC Nasrul Yahya Kapatang mengatakan minat jemaah sangat tinggi untuk mengikuti iktikaf di Masjid Islamic Center. Jumlah 268 jemaah.
Nasrul Yahya menyebut pelaksanaan iktikaf kali ini merupakan nan keampe. Jo peserta tidak hanya dari Kota Padang Panjang, tetapi juga dari berbagai daerah seperti Tanah Datar, Sawah Lunto, Pariaman, bahkan dari Provinsi Jambi dan Provinsi Riau. Selama pelaksanaan, para peserta juga diberikan takjil dan makan sahur gratis. Pesertanya dari berbagai kota, dari berbagai tempat. Ada yang dari Payakumbuh, ada yang dari Pariaman, ada yang dari Tanah Datar, ada. Kemudian dari Sawalunto ada juga. Dari Pekanbaru juga ada yang mendaftar. Lebih lanjut, Nasrul menjelaskan, selain program iktikaf, BPIC juga menggelar kajian ilmu tentang riwayat perjalanan hidup ulama besar dari Sumatera Barat, nan dinarasumberi oleh para ulama dan buya nan ahli di bidangnya. Ada juga program tadarus 3 juz dalam semalam. Nasrul Yahya menyebut, iktikaf dimulai dari pukul 9 malam hingga 5 pagi, dan diisi juga kajian agama dari tokoh ulama Sumbar, serta qiyamul lail berjamaah. Anggarannya itu yang jelas dasarnya, basisnya sudah disediakan oleh pemerintah kota. Ketua BPIC Nasrul Yahya juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Padang Panjang dan Allah menyediakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan para jemaah selama melaksanakan iktikaf. Dirinya juga berharap program iktikaf dapat digelar setiap tahunnya. Nofri melaporkan. Wali Kota Padang Fadli Amran secara resmi menutup kegiatan Gap Year Ramadan 1447 Hijriah dan digelar di Masjid Raya Gantiang. Tahun ke Gap Year Ramadan diikuti sekitar 250 peserta dan merupakan murid SD Jo Madrasah dari perwakilan masjid dan musola sekota Padang. Para peserta berkompetisi dalam ampek cabang lomba, yakni tahfiz Al-Quran, azan, dai cilik, jo tilawah Al-Quran. Fadli Amran menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak nan Allah berkontribusi mensukseskan ajang keagamaan tersebut. Fadli Amran menegaskan bahawa Gap Year Ramadan merupakan langkah strategis dalam memperkuat syiar Islam sekaligus mendukung pembinaan generasi muda dan religius di Kota Padang. Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi Ketua TP PKK Nyonya Lise Eka Putra melaksanakan sahur bersama ratusan warga dan terdampak bencana di hunian sementara Negari Guguk Malalo untuk memastikan kondisi masyarakat dalam keadaan aman serta nyaman selama masa pemulihan. Berikut laporan Irsad. Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi istrinya Nyonya Lise Eka Putra melaksanakan kegiatan sahur bersama ratusan warga terdampak bencana di Huntara Nagari Guguk Malalo. Eka Putra menjelaskan bahwa kunjungan itu bertujuan untuk meninjau langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan keamanan serta kenyamanan mereka selama masa pemulihan. Selain di Guguk Malalo, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga aktif memantau kondisi warga di lokasi Huntara lainnya, yaitu di Sumpur, Bungo Tanjung. Pemerintah daerah turut mengirimkan makanan sahur bagi warga di lokasi lain itu sebagai bentuk perhatian juga dukungan nyata bagi masyarakat terdampak. Bupati mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sedang berkoordinasi juga pemerintah provinsi serta pusat untuk menyiapkan pembangunan 82 unit hunian tetap atau huntap di Kecamatan Rambatan. Bupati mengajak warga yang kini masih tinggal di Huntara untuk segera mendaftarkan diri agar dapat segera menempati huntap yang lebih aman dan nyaman di masa depan. Ini Huntara yang dibangun oleh Danantara sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo. Warga kami di sini di dini hari ini. Lama lalu yang tidak. Lama lalu Pak Ibu tinggal siko. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kehadiran Nambo di siko, ya Bupati Tanah Datar bersama seluruh ya mewakili pegawai ini semoga menjadi setawah kedingin. Setelah agenda sahur selesai, rombongan melanjutkan kegiatan juga melaksanakan sholat subuh berjamaah serta memaparkan langkah-langkah pemulihan infrastruktur di Masjid Nurul Huda. Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta doa restu masyarakat terkait rencana pembangunan Sambodam sebagai upaya mengantisipasi resiko bencana di masa mendatang. Irsyad melaporkan. Sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya bisa didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.